Yo, halo semua, balik lagi di channel gua. Eh, Sekarang malam minggu, ini gua lagi mau. Ini gue sedang dalam perjalanan buat ya mau nongkrong aja sih, sekedar iseng lah, kayak ngilangin suntuk malam minggu juga kan. Jadi ya gua sempetin waktu buat nongkrong lah. Cuma ini kayaknya abis hujan tadi sore, cuma udah kering sih, jadi ya jalanan agak sedikit ramai juga karena malam minggu. Ya wajar lah, pada ada yang ngebucin, ada yang nongkrong sama temennya gitu kan. Cuma emang akhir-akhir ini cuaca kayak agak kurang menentu sih. Kayak ada suatu hari itu kayak panas banget, ada suatu hari yang satu hari full itu kayak hujan terus seharian gitu ya, dimana juga itu kan kayak bisa mengganggu produktivitas orang ya. Cuma ya buat kalian yang nonton atau buat semuanya lah, pokoknya semoga bisa sehat-sehat selalu lah, amin. Ya, ini motor gue mungkin kayak kurang bersuara karena ya gue pakai DB killer di knalpot gue. Kenapa? Karena ini gue biasanya tuh balik malam, terus kayak di perumahan gue tuh tetangganya udah pada tidur gitu, kayak misalnya lampu-lampunya udah pada mati lah, ibaratnya kayak udah pada jam istirahat gitu, udah masuk jam tidur. Kalau gue kayak nggak pakai DB killer gitu, kayak suara knalpotnya kayak takutnya ngeganggu gitu kan gue nggak tahu gitu kondisinya, kalau misalnya kayak ada yang sakit atau apa gitu. Jadi ya gue kalau setiap keluar malam sih gue inisiatifin aja pasang DB killer knalpotnya gitu. Cuma ya kalau misalnya gue mau keluar siang ya gue lepas lagi sih. Gitu. Ya sebenarnya itu semua kayak lebih ke etika sih, maksudnya kayak lebih ke etika kita sebagai pengendara ya, sebagai pengguna kendaraan bermotor, apalagi sebagai pengguna knalpot aftermarket gitu kan ya. Sebagai etika aja lah, kayak misalnya jangan sampai ngeganggu orang gitu. Soalnya gue kayak apa ya, kayak banyak banget nih ngelihat kayak pengguna kendaraan roda 2 sih terutama ya di jalanan itu, kalau misalnya pakai knalpot racing tuh apa ya, kayak misalnya kayak gas kayak nggak bisa langsam gitu buat ngegasnya, maksudnya kayak nggak bisa santai aja, kayak ya istilahnya sih kayak geber-geber gitu, yang dimana itu bisa mengganggu pengguna jalan lain gitu, dan bisa buat pandangan yang kurang baik lah di mata masyarakat tentang user atau pengguna dari knalpot racing itu sendiri. Cuma di sini ya, di vlog kali ini sih aku sekalian mau bahas juga tentang apa ya, etika dari penggunaan knalpot racing itu sendiri. Itu menurut pribadi gue sendiri ya, yang gue sampaikan di video kali ini. Sebenarnya sih gue mau ngasih saran aja ke teman-teman semua, kayak misalnya nih, yang pertama sih kalau menurut gue, kalau misalnya kalian mau pakai knalpot racing tuh usahain jangan yang terlalu berisik. Kayak contohnya knalpot racing yang bentuknya itu short atau pendek ya, itu menurut gua kayak
bisa mengganggu pengguna jalan sekitar gitu. Ya sebenarnya sih nggak ada yang salah kalau misalnya kalian sebagai pengguna lebih suka sama tipikal suara yang seperti itu. Cuma ya usahain kalau ini R15 pakai body R1 ya, cuma ya usahain apa ya, kalau misalnya kalian di jalan tuh jangan terlalu belayar lah. Itu juga kayak sebenarnya nih ya, terkadang tuh kalau misalnya kalian belayar seperti itu, atau misalnya kayak kebut-kebutan di jalan yang menimbulkan suara bising gitu ya, itu kalau misalnya kalian yang gunain itu kayak keren gitu, kayak misalnya wah suara motor gua bagus juga gitu, makanya kalian coba geber-geber kayak gitu. Cuma nih ya, menurut pengalaman gua, orang-orang di sekitar itu belum tentu suka gitu. Bahkan dengan suara moge pun yang suaranya bisa dibilang merdu gitu ya, ya tipikal suara 4 silinder lah, itu semua orang kalau misalnya denger nih ada moge yang geber-geber kayak gitu di jalanan, itu nggak semua orang suka loh. Mungkin beberapa anak motor ada yang suka gitu sama suara moge ya, cuma beberapa orang itu kayak misalnya warga biasa atau ibu-ibu gitu, itu kayak kurang suka aja gitu sama suara knalpot yang berisik gitu. Jadi ya saran gua coba pakai. Jadi saran gua ya itu tadi, jangan geber-geber lah. Terus juga kalian usahain sih kalau bisa nih, coba pakai knalpot yang tipenya panjang aja, yang tipe long gitu, yang ngebas lah. Cuma kalau emang kalian harus banget pakai knalpot yang tipe short sih sebenarnya nggak masalah, asal kalian tahu etikanya aja gitu. Aduh, sebenarnya sih kalau ngebahas tentang perknalpotan di Indonesia ya, itu kayak apa ya, kayak masih abu-abu juga gitu peraturannya. Jadi kalau di jalanan nih misalnya ada polisi lalu lintas atau petugas lah gitu yang melakukan penindakan terhadap pengguna knalpot racing, nah itu patokannya itu kayak masih kurang apa ya, kayak kurang greget aja gitu. Kayak masih di beberapa daerah ada yang mengizinkan, di daerah lain juga kayak ada yang nggak ngizinin banget gitu kan. Jadi kayak belum fix gitu tentang peraturan perknalpotan di Indonesia sendiri. Sebenarnya sih kalau saran dari gua, coba untuk aturannya itu difixin dulu sih buat penegak hukum ya, terutama itu kayak coba diperbaiki lagi gitu tentang peraturan atau undang-undang perknalpotannya gitu. Kalau misalkan emang diperbolehkan, anjir jalanannya jelek banget. Kalau misalkan diperbolehkan, itu harus jelas tentang ambang bisingnya itu berapa desibel setiap cc kendaraan bermotor gitu. Ya emang sih di undang-undang udah ada peraturan yang ngatur itu semua, tentang batas kebisingan atau tentang peraturan lainnya gitu tentang perknalpotan. Cuma kan kalau untuk penerapannya nih, penerapan di jalanan ya, kayak misalnya tentang tilangnya atau apa gitu, itu para petugas di jalan itu masih gunain kira-kira aja gitu. Kayak misalnya kira-kira petugasnya di jalan ini knalpotnya berisik banget gitu, itu bisa kalian tilang, bisa dia tilang gitu. Jadi kan
kalau menurut gue sih baiknya itu kayak coba setiap petugas yang mau ngelakuin tugasnya itu dikasih alat pengukur suara gitu. Jadi kan kayak terbukti gitu knalpot kita berisik atau enggak, atau knalpot kita itu ngelewatin ambang kebisingan suara atau enggak gitu. Soalnya gue pernah punya satu pengalaman sih, itu kayak di Bandung ya, itu kota emang terkenal banget sih, kayak ngelarang banget tentang penggunaan knalpot racing. Tuh waktu itu gue coba night ride sama temen gue. Ya sebenarnya jalan-jalan santai biasa aja sih, itu juga nggak rame-rame banget. Gue cuman bertiga, gue di situ posisinya pakai knalpot standar, dan dua temen gue lainnya lagi tuh pakai knalpot racing. Nah kebetulan waktu itu gue kayak ketemu petugas gitu, kayak kepolisian lah, kayak yang buat jagain keamanan. Cuma untungnya sih kayak bentar, aduh nyuci lagi nih gua, jalanan becek begini, ya ampun. Ya balik topik, cuma ya gitu, temen gua itu jadi yang dua tadi itu kan pakai knalpot racing tuh, itu kena tindak di tempat gara-gara knalpotnya itu tidak standar atau berisik lah gitu, tanpa ada pengetesan. Maksudnya itu ya cuman sama dia dinyalain terus digeber aja, knalpotnya berisik gitu, jadi ditilang gitu. Sementara gue sih alhamdulillah aman, karena ya gue pakai knalpot standar waktu itu. Sebenarnya kalau misalnya gue lagi ada di Bandung pun, kalau misalnya lagi kuliah atau apa gitu, gue pasti kalau misalnya harus ngerantau ke sana tuh, gue pasti pakai selalu knalpot standar. Kenapa kan gitu? Kalau alasannya sih karena ya selain gue ngehargain peraturan daerah sana, karena gue sebagai pendatang kan gitu ya, gue kayak nggak mau bikin suara masyarakat di sekitar kos-kosan gue terganggu aja sih gitu. Makanya gue lebih milih pakai knalpot standar gitu. Ya iyalah kan posisinya di sana gue pendatang, jadi ya gue harus kayak apa sih namanya, matuhin peraturan di daerah sana juga gitu kan. Cuma ya untuk di daerah gue sendiri tentang masalah perkenalpotan sih alhamdulillah sampai sekarang gue belum pernah kena tilang ya, maksudnya belum pernah kena tindak di jalan gara-gara pakai knalpot racing gitu. Anjir, gue jadi cerita banyak cuman bahas knalpot doang ya. Ya cuma gitulah, jadi sebisa mungkin kalau misalnya kalian harus pakai knalpot racing atau kalian lebih suka suara knalpot yang berisik gitu, ya coba kalian pikirkan juga tentang etikanya gitu, tentang penggunaannya di jalan gitu. Jangan terlalu belayar-belayar, ibaratnya gitulah. Kayak kalau narik gas itu yang langsam-langsam aja gitu. Apalagi nih kalau kalian mau nyalip sebuah kendaraan roda 4 atau mobil gitu, terus knalpot kalian gak standar, terus kalian geber-geber juga di samping mobilnya itu kalian nggak tahu loh posisinya itu di dalam mobilnya itu sedang ada anak bayi kah, atau sedang ada lansia atau apa gitu, yang ibarat itu kayak gampang kagetan gitu kan. Kasihan gitu ya kalau misalnya dia lagi tidur atau apa gitu, terus kalian nyalip mobilnya dengan gaspol gitu terus mereka kebangun, itu pasti dari mulut mereka itu bakal keluar kayak sumpah serapah yang jelek-jelek lah buat kalian gitu, yang bisa menimbulkan kecelakaan atau apa gitu. Sebenarnya ngeri juga sih kalau misalnya itu sampai kejadian. Ya intinya balik ke etika gitulah. Sebenarnya sih kalau menurut gua
ya nggak apa-apa sebenarnya kalian pakai knalpot racing gitu. Toh pabrik-pabrik knalpot juga kan masih diizinkan beroperasi, berarti ya penggunaan knalpot racing kayak ibaratnya nggak dilarang gitu. Sebenarnya yang bikin petugas nindak kita itu karena ya itu tadi, etika kalian tuh, atau etika pengendara roda 2 yang gunain knalpot racing itu kayak kurang baik di jalan gitu. Makanya petugas banyak nindak gitu kan. Ya mungkin koreksi aja sih ya kalau gue salah atau ada salah-salah perkataan gitu. Ini kayaknya juga gue udah mau sampai tempat tujuan. Mungkin sekian aja sih tentang bacotan gue kali ini di vlog yang semoga saja bisa bermanfaat buat kalian. Ya jangan lupa untuk tekan tombol like-nya di video gua, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel gua. Dan yang buat udah subscribe, gua ucapin terima kasih banget. Dan yang udah buat nonton juga gua ucapin terima kasih karena udah nonton video gua. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah dari gua mohon maaf. Gua pamit, sampai ketemu di video gua selanjutnya. Dah.